memaparkan hasil dari pelatihan kemarin, yaitu tentang literasi dan numerasi dalam proses pembelajaran di sekolah. Betul kata Pak Febri bahwa literasi dan numerasi tidak hanya berkaitan dengan bahasa Indonesia atau guru bahasa dan guru matematika. Tapi di sini literasi dan numerasi masuk ke semua mata pelajaran yang nanti para MBK semua soal itu bentuknya top, bacaan, dan pandangan. Disitulah jurus-jurus literasi harus kita gunakan dalam suatu selesai. Di sini pada pertemuan hari ini saya akan memaparkan dulu apa sih literasi itu ya. Jadi belum ada bagaimana kita mengerjakan tugas ya atau hanya menjelaskan pemaparan ya apa itu literasi. Sebetulnya ada 3 materi. Sekarang yang akan kita bahas tentang konsep literasi sebagai kecakapan hidup. Nah, salah satunya tadi adalah bagaimana kemampuan kita membaca beberapa pertanyaan yang itu memang di kehidupan sehari-hari kita ada, yang tadi yang disampaikan oleh Pak Febri. Nah, apa sih tujuan dari pertemuan kita pada hari ini? Yang pertama, kita semua di sini mampu mengenali literasi, kemudian mampu memahami framework AKM literasi, dan memahami macam-macam moda teks. Ya, jadi kita pelan-pelan saja kita belajar hari ini literasi secara umum. Nah, sekarang apa yang Bapak Ibu ketahui tentang literasi? Pernah mendengar kata literasi? Pak Rudi? Pernah ya? Barusan juga dari saya udah pernah berarti ya. Pak Rudi, apa yang disebut literasi? Haji? Membaca. Pak Rizna? Membaca, menulis, menghitung. Memahami. Oke ya. Nah, ternyata memang benar itu semua bahwa literasi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, menafsirkan, mencipta, mengomputasi, dan berkomunikasi tentang simbol-simbol visual apa yang kita lihat ya, baik itu auditori, pendengaran, kemudian digital, mengenai topik lintas disiplin dan keilmuan. Berarti dengan kata lain, kemampuan literasi ini berkaitan dengan kemampuan alat indera kita ya, mulai dari mata, kemudian di sini ada auditori, berarti pendengaran ya, itu terlibat dalam kemampuan literasi kita. Jadi literasi tidak sekadar pada proses membaca ya. Kalau membaca kan kita hanya melihat tulisannya saja, tetapi di sini lebih kepada ada menafsirkan seperti tadi yang Pak Febri kan punya uang 30.000, ada yang menafsirkan goceng, ada yang 10.000 dan sebagainya. Kemudian sisa uang dengan kembalian kan berbeda. Nah itu kita harus mampu menafsirkan itu, dan kita harus juga menunjukkan ke anak-anak kita, ke siswa kita bahwa literasi bukan sekadar membaca, tetapi menafsirkan, ya, menginterpretasi. Kemudian makna, kemampuan menggunakan simbol visual, auditori, dan digital. Ini masih sama ya, definisi makna dan definisi literasi. Semuanya sama terkait kemampuan memahami, menafsirkan, mencipta, mengomunikasi, dan berkomunikasi. Ya. Jadi perlu ditekankan bahwa di sini literasi bukan sekadar pada proses membaca saja. Nah, Bapak dan Ibu, framework, frame itu apa Pak? Bahasa Inggrisnya? Batang. Bingkai. Work itu kerja. Bingkai kerja, berarti ruang lingkup lah kalau kata kita bahasa Indonesia. Ruang lingkup AKM literasi. Yang pertama konten teks. Teks itu terbagi dua Bapak dan Ibu dalam kehidupan sehari-hari, baik di soal maupun di kehidupan sehari-hari. Yang pertama teks itu berupa berita atau informasi. Ya, mungkin di dalam pelajaran IPA teks itu berupa informasi ya Bu. Dalam bahasa Inggris juga informasi atau berita.
Nah, tapi dalam bahasa Indonesia ada dua nanti digunakan, ada informasi dan ada teks sastra. Ya. Kemudian secara kontekstual, konteks itu berarti isinya, ya kan? Situasinya, maaf. Kalau konten itu isinya, kalau konteks itu berarti situasi yang mendukung cerita itu. Pertama personal. Personal berarti menceritakan seseorang. Kemudian sosial budaya yang ada di sekitarnya, ya kan? Kemudian scientific tentang ilmu pengetahuan. Jadi konteks ruang dari isi teks yang sering kita temukan di sekolah itu cuma 3 sebetulnya. Secara personal membahas seseorang, misalnya teks biografi, ya kan? Kemudian teks bahkan drama, narasi itu kan ada personalnya di situ. Sosial budaya ini lebih kepada kita melihat deskripsi alam sekitar kita, tentang Badung, ya kan? Kemudian tentang keindahan, kemudian lingkungan, kemudian tentang di situ misalnya membahas rumah adat kalau kita lihat di gitu ya. Nah, scientific ini tentu saja berkaitan dengan keilmuan dalam pelajaran IPA banyaknya ya, tentang peredaran darah pada hewan, pada manusia, kemudian dan sebagainya lah. Nah, kemudian ke proses kognitif. Kognitif itu adalah berpikir, kognisi, pengetahuan. Nah, jadi dalam proses pengetahuan, ya, imbasnya literasi itu kita mampu menemukan informasi, akses dan retrieve. Apa itu retrieve? Kalau akses dan retrieve, menerima, ya, akses, ya. Kemudian memahami, yang kedua interpretasi dan integrate. Interpretasi itu memahami. Ya, jadi teks ini ngomongin apa sih? Kemudian ada cerita apa sih di dalamnya? Sehingga kita pada akhirnya mengevaluasi dan merefleksi. Jadi ada proses pengetahuan yang kita dapatkan dari literasi itu ada 3. Ya. Satu, menemukan informasi. Yang kedua, memahami. Dan yang ketiga, opinius yang berkesinambungan, yang berkelanjutan. Kalimat-kalimatnya disusun menjadi sebuah paragraf, diatur dengan spasi, tanda baca, judul, isi, dan kesimpulan karakter. Biasanya ini kalau dalam bahasa Indonesia ada teks narasi, ya. Kemudian ada teks berita, ya. Dalam bahasa Inggris mungkin ada teks deskriptif, naratif teks yang berbentuk paragraf. Berkesinambungan maksudnya gini loh. Dari paragraf 1, 2, 3 itu saling berkaitan, tentu saja ya kalau dalam sebuah teks. Jadi itu yang disebut berkelanjutan. Nah, ini contohnya tuh, naratif, narasi, deskripsi ya, yang tadi yang dijelaskan. Kemudian, nah ini masih eksposisi, argumentasi ya. Oke. Ini yang continuous, berkelanjutan. Jadi si teks itu tidak berhenti sampai satu paragraf saja, melainkan ada paragraf penjelas, ada paragraf penjelas, ada paragraf penjelas, dan bisa saja terakhir bisa menjadi paragraf utama atau paragraf kesimpulan. Nah, Bapak dan Ibu mungkin di sini sudah paham ya tentang jenis-jenis teks. Nah, sekarang teks non continuous yang tidak berkelanjutan terdiri dari sejumlah daftar sederhana. Informasi di dalamnya disilakan satu sama lain. Contoh tabel, kan suka ada soal tabel ya di IPA matematika bahasa Indonesia itu non continuous. Ya, tidak berbentuk paragraf, tidak berkesinambungan. Untuk daftar sederhana, daftar campuran, kolom, itu kan tabel jelas. Format formulir juga jelas. Sertifikat, contoh teks iklan ya. Kemudian teks campuran. Teks campuran itu adalah paragraf disajikan bersamaan dengan gambar. Nah, biasanya ini IPA ya. IPA. Di atas ada teks yang menjelaskan sebuah keadaan lingkungan. Di bawahnya ada gambar. Misalnya pencemaran sungai. Ya, nah itu campuran. Ya, perpaduan antara paragraf dengan gambar. Contoh majalah, buku referensi, laporan tuh ya. Seperti itu. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Dilanjut nanti ke
beri. Terima kasih yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.